Astagfirullahalazim. Kalau satu mobil 5.000, 10 mobil udah 50.000. Pantes ditangkap ini mah kriminal. Iya, kalau 100 mobil lewat lebih banyak dia duitnya daripada kita sehari. Ini luar biasa Ustaz Syam dari tayangan tadi ya. Sekarang banyak banget orang-orang yang ngemis ini, mohon maaf, dengan caranya yang memaksa. Tapi kalau ada orang yang menjual kesedihannya sampai mengemis dengan tujuan mungkin ketika membuat kesalahan supaya dimaklumi atau bagaimana, ini coba minta penjelasannya Ustaz Syam nih. Mohon izin silakan, fadhal tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Abi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran, surah Ad-Duha ayat 8 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dialah Allah yang memberikan kecukupan padamu. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Maka ada adab di sini ketika berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu kita tidak boleh menghardik mereka. Namun kalau dikaitkan, korelasikan dengan video yang barusan kita lihat, ini bukan lagi meminta-minta, tapi hitungannya sudah memaksa, dan itu juga sudah termasuk perilaku kriminalitas. Maka bagaimana akhlak ketika ada orang yang betul-betul meminta? Maka seorang cicitnya baginda Nabi SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin, ketika ada peminta-minta kepadanya, maka kalimat pertama yang diucapkan dari lisan beliau yang mulia adalah marhaban, selamat datang wahai orang yang akan membawa hartaku ke akhirat. Berarti ketika ada orang yang datang meminta pertolongan kepada kita, kita berbahagia. Artinya orang ini yang akan membawa harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Marhaban, selamat datang orang yang akan membawa hartaku kepada kebaikan. Orang yang akan memberikan manfaat kepada hartaku ini. Sama ketika mungkin ibu-ibu di rumah lagi ada yang datang minta sumbangan dari masjid, ada yang minta sumbangan untuk acara maulid, ada yang datang minta sumbangan untuk acara Isra Mi'raj misalnya, ada yang meminta sumbangan untuk ini. Ibu jangan bangga sebagai penyumbang, justru kita bahagia. Orang ini merendahkan dirinya, datang meminta kepada kita bukan untuk dirinya, bukan untuk pribadinya, melainkan membawa harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita menghadapi orang-orang yang benar-benar dalam keadaan membutuhkan. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana jikalau ada orang seolah-olah memberikan wajah kasihan, wajah sedih supaya dikasihani karena dia sudah melakukan kesalahan. Istilah anak zaman sekarang, playing victim. Dia berlagak sebagai korban, berlagak sebagai orang yang bersedih, berlagak sebagai orang yang sedang terzolimi. Padahal dia telah membuat kesalahan. Maka ini adalah sikap seorang yang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Ketika engkau melakukan kesalahan, dalam Islam diajarkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Bertanggung jawabnya seperti apa? Jikalau kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawabnya dengan cara bertaubat, taubatan nasuha. Jikalau kesalahannya ada hak adami di sana, sesama manusia di sana, maka bertanggung jawabnya dengan cara mengembalikan hak manusia tersebut. Bukan malah seolah-olah dia yang menjadi korban, dia yang paling terzolimi, dia yang paling tersakiti. Maka jangan sampai kita menjadi seorang yang manipulatif, orang-orang yang seakan-akan dia tersedihkan, dia seakan-akan terzolimi, padahal dialah yang menzolimi orang lain. Maka sikap manipulatif ini sangat dibenarkan, sangat tidak dibenarkan di dalam Islam, karena dia
dia adalah sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang yang seakan-akan tadi di video, dia yang terzolimi karena cuma dikasih sedikit. Akhirnya dia ngejar mobilnya, dia lemparkan kembali uangnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia yang terzolimi pada saat itu. Jangan kita menjadi seorang yang merasa dizolimi padahal kita yang zalim terhadap orang lain. Manipulatif namanya, playing victim namanya, dan sangat tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Maka sebagai seorang muslim, jagalah marwah, martabat, harga diri kita. Jangan sampai meminta-minta, jangan sampai playing victim, manipulatif, karena itu adalah sikap dan sifat orang yang tidak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Apalagi tadi jatuhnya jadi pemerasan, jadi jatuhnya Waduh, pemalakan kriminal gitu udah. ya. Nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, Mas penjelasannya. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang di studio untuk tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Mana sebentar, oh yang di bawah dulu nih. Urgensinya tinggi kayaknya kalau lihat dari mukanya nih. Iya silakan Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wartiah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Malahayu Brebes. Tepuk tangan buat Ibu Wartia. Saya mau bertanya ke Ustadz Maulana. Tahu aja yang ganteng. Iya. Saya nggak mau ngalingin saya nggak mau ngalingin, saya mau kasih kesempatan. Iya silakan Bu ya. Mau tanya Pak Ustadz, Iya. kalau ada orang mengemis buat modal usaha, bagaimana Pak Ustadz? Apa masih bisa diperbolehkan? Oh gitu, itu aja Bu Wartia. Iya. Nggak mau nanya yang lain, alamat atau apa gitu nggak mau? Enggak. Oh enggak, iya nomor telepon. Minta tolong ambilin mic saya dong. Iya, iya. Makasih Bu Wartia. Tepuk tangan buat Bu Wartia. Silakan dijawab. Ustaz buat modal, minjem duit. Izin. Iya. Ya, Ustaz Sam. Suatu penggambaran yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini, digambarkan ada orang mulia, lebih mulia bagi orang yang mengambil tali untuk mencari kayu, lalu dia ikat tali kayu itu dengan tali, kemudian meletakkan kayu itu di atas pundaknya untuk dia jual dengan modal tali. Dengan modal tali, dengan modal gerakan, lalu meletakkan di pundaknya, itu lebih mulia. Karena dia mau jualan, betul tidak? Berarti ada usaha. Wa ma min dabbatin. Semua yang bergerak akan ada rezekinya. Kalau kau tidak gerak, tidak ada rezeki. Harus bergerak. Kalau cuma tinggal diam, enggak. Itu lebih mulia dibandingkan daripada ada orang yang meminta-minta. Yang terkadang dikasih, terkadang tidak. Kenapa? Berarti dia sudah menghinakan dirinya. Jangan pernah menghinakan diri kita dengan meminta kepada manusia yang kadang dikasih, kadang tidak. Padahal kita diberikan untuk apa? Usaha. 1, 2, 3. Usaha. Tidak ada nabi yang tidak kerja. Oh benar. Masya Semua Allah. nabi kerja. Iya. Sekelas Nabi Sulaiman Iya. itu kerja. Iya. Jualan tas. Wih Masya Allah. Merek apa ya waktu itu? Merek Nabi Sulaiman gitu kali ya mereknya. Sekelas Nabi Daud yang raja. Wow. Itu pandai besi. Wih Masya Allah. Itu mulia. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jadi gitu ya Bu ya. Jangan mau nyari modal ngemis-ngemis, gak boleh. Kerja katanya, Masya Allah luar biasa. Oke, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya dari sebelah sini lagi. Ini sekarang yang tengah dulu. Saya mau kasih kesempatan yang agak mudaan dikit dari tadi kayaknya yang senior mulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ami dari Majelis Taklim Al-Hikmah Malahayu Brebes. Wah tepuk tangan dong buat Mbak Ami. Silakan. Tanya dong Ustadz. Silakan. Saya mau tanya ke Ustadz Abi Maki. Oh boleh. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang orang tuanya meninggal? Orang tersebut masih punya beban hutang Oke. dan
orang tua tersebut tidak mempunyai beban ekonomi, belum bisa membayar hutangnya. Belum bisa bayar hutangnya. Bolehkah minta ke orang-orang gitu, meminta gitu, boleh Minta nggak? buat bayarin utang karena orang tuanya meninggal iya, tadi ya iya, masalahnya si ya. orang tersebut Oke. karena kesulitan ekonomi. Iya, itu aja Mbak Ami pertanyaannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayaknya ada yang naksir Mbak Ami di belakang saya. Enggak, Oh enggak, kenapa? Mbak ini yang nanya kok Bapak yang sedih. Abi punten Bi dijawab Bi, Fatul Bi silakan. Ya bismillah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Allah barik fiik Mas Fahri. Masya Allah, tabarakallah, iya. Kita ingin melihat ya, karena kita sayang sama orang tua, tidak ada di antara kita yang tidak sayang terhadap orang tua. Apalagi orang tua sudah tidak ada, kita terkadang berpikir kekeliruan apa yang telah kita lakukan. Dan kita ingin menjadi anak yang berbakti, sementara orang tua sudah tidak ada. Setelah wafatnya ternyata ada amanah. Ibu ini, bapak ini ada hutang. Sementara yang paling berbahaya sampai dibawa ke akhirat, ini adalah masalah utang piutang. Jangan pernah menganggap remeh terhadap hutang. Karena Rasulullah tidak pernah memanggil lagi seseorang yang sedang berjalan dalam peperangan kecuali mereka yang sudah punya utang. Orang sedang berjalan ketika perang Tabuk, tiba-tiba Rasulullah berteriak dengan keras, yang punya utang balik, yang punya utang balik, yang punya utang balik. Bertanya, ya Rasulullah kenapa? Percuma engkau mati syahid, nanti pahala mati syahidmu itu akan digunakan untuk bayar hutangmu. Sekarang orang tua sudah tidak ada, ternyata masih ada utang. Nah ini kan penting. Apakah boleh saya meminta-minta dengan mengatakan, kasihan saya untuk bayar utang ibu saya. Kasihani saya untuk bayar utang bapak saya. Bolehkah itu? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mulia seorang anak ini. Iya, ketika ingin menutup hutang orang tuanya sudah tidak ada. Tapi mulia yang lebih mulia saat anak ini mengeluarkan ataupun bekerja dengan keringatnya untuk membayar hutang orang tuanya. Karena ini kemuliaan yang luar biasa. Iya. Dengan mengatakan, wahai ibu, wahai bapak yang sudah tidak ada, saya akan menutupi hutang ini bismillah dengan kerja keringat saya. Itu lebih mulia daripada meminta-minta. Ini gambarannya. Kenapa? Tadi Ustadz Nur Maulana menyampaikan, yang penting gerak dan gerak dan gerak. Allah kasih rizki. Apalagi punya niat yang mulia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apabila ada seorang yang keluar rumahnya dengan tawakal kepada Allah untuk mencari nafkah, Allah pasti bagi rizkinya itu. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya orang sedang berusaha mencari nafkah. Wabil khusus untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Pasti Allah berikan kemudahan dan menjadikan predikat jihad fisabilillah. Ini gambarannya. Tapi hebat ya Bi ya, kalau anaknya mau Iya. berjuang walaupun gak punya Masya uang, Allah. gimana caranya Betul. buat bayar orang tua utang. Itu luar biasa. Masya Allah, Masya jadi diperbolehkan ya Bi untuk masalah itu ya, penting urgensinya Penting tinggi. kerja. Kalau mengatakan seperti itu, ya itulah yang harus diutamakan. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Abi. Tepuk tangan buat Abi, makasih banyak Mbak Abi pertanyaannya. Satu lagi kita kasih kesempatan buat jamaah yang sebelah kanan saya buat tanya, boleh silakan angkat tangannya yo. Wah ada yang cepat banget, set di atasnya Mbak Ami, silakan diangkat di Bapak nih mic-nya, boleh. Izin Pak. Kenapa enggak dikasih dia bertanya? Lagi sedih. Lagi sedih. Iya, lagi sedih Bapak itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam Haji dari Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Malahayu, Brebes. Wah tepuk tangan buat Pak Rustam. Silakan Pak Rustam Haji pertanyaannya. Pertanyaannya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam Siap Pak boleh. Haji. Begini Pak Ustadz, sebaiknya kita dianjurkan untuk memberi daripada meminta. Masya Allah benar. Yang saya tanyakan, apakah ada kisah Rasulullah yang menceritakan bahwa meminta-minta itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Rustam Haji. Udah Bapak nggak usah sedih lagi Pak. Bapak sedih mulu. Jangan dijawab silakan. Bapak masih sedih. Sampai guruku Abi Ustadz Maulana Mas Fadli, jamaah yang bertanya, jamaah studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat-ayat yang kita bacakan dalam episode pagi hari ini, dalam judul Jangan Jual Kesedihanmu, maka sangat cukup menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Adakah kisah-kisah yang membenarkan tentang orang minta-minta? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang sifat daripada sahabat Nabi SAW, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Orang kalau nggak kenal dikira orang kaya, saking tidak maunya meminta-minta, walau kana bihim khososoh. Bahkan dia mau memberi, padahal dirinya juga butuh. Maka kalau dikatakan, adakah kisahnya Nabi membenarkan hal tersebut? Maka jawabannya tidak ada. Nabi senantiasa menghargai orang yang menjaga harga dirinya dengan cara tidak meminta-minta kepada Masya manusia. Allah. Jadi buat Pak Rustam Aji tadi jelas jawabannya Nabi nggak ada rekomendasi untuk minta-minta. Betul, dalam keadaan jual apapun kesedihan ya. itu tidak Jual ada. kesedihan nggak ada. Siap. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih jangan kemana-mana dulu ya Ustaz Syam ya. Siap. Karena setelah ini kita lanjut lagi, kita masih akan kembali membacakan pertanyaan masuk dari jamaah nih. Setelah ini ya, setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!